Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Anak-anakku yang hebat, perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Mei Dwi Ana Sumambar Widi Astuti dari SD Negeri 1 Karangbawang, Korwil Cam Dindik Aji Barang. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi kelas 6, tema 8, Bumiku, subtema 1 yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya. Tujuan pembelajaran hari ini dapat kalian lihat pada slide di samping. Anak-anakku semuanya, apakah kalian pernah melihat globe? Ya, globe merupakan bola dunia yang menggambarkan bentuk bumi yang diperkecil. Bumi kita mengalami dua pergerakan. Pergerakan tersebut antara lain adalah rotasi dan revolusi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Sedangkan revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Baik rotasi maupun revolusi memberikan dampak atau pengaruh bagi kehidupan. Mari kita pelajari satu persatu. Akibat atau pengaruh rotasi bumi: A. Pergantian siang dan malam. B. Gerak semu harian matahari. C. Perbedaan waktu. Kemudian akibat atau pengaruh revolusi bumi. Yang A. Gerak semu tahunan matahari. B. Perbedaan lama waktu siang dan malam. C. Perbedaan musim. Perbedaan musim di wilayah Indonesia hanya ada dua, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, negara-negara di wilayah Asia Tenggara juga memiliki perbedaan musim yang sama dengan Indonesia karena beriklim tropis. Namun, karakteristik Indonesia dengan negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara juga memiliki perbedaan. Mari kita pelajari karakteristik geografi negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Yang pertama, negara kita Indonesia. Berdasarkan letak geografis ASEAN, Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan negara kepulauan terbesar di dunia yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Sedangkan berdasarkan letak astronomis ASEAN, posisi Indonesia terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk karakteristik geografis negara Indonesia yang lebih lengkap dapat kalian lihat pada teks berikut.
Untuk negara ASEAN yang berikutnya yaitu kita bahas Malaysia. Malaysia adalah terdiri dari dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan, yaitu Malaysia Barat di Semenanjung Malaka dan Malaysia Timur di Pulau Kalimantan. Untuk karakteristik geografis negara Malaysia yang lebih lengkap dapat kalian lihat pada teks berikut. Negara ASEAN berikutnya yaitu Singapura. Berdasarkan letak geografis ASEAN, Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Negara ini terdiri dari 63 pulau, termasuk daratan Singapura. Untuk karakteristik geografis negara Singapura yang lebih lengkap dapat kalian lihat pada teks berikut. Kemudian, negara ASEAN yang keempat yaitu Brunei Darussalam. Berdasarkan letak geografis ASEAN, Brunei Darussalam merupakan negara yang terdiri atas dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah di sekitar Brunei dikelilingi oleh Malaysia. Untuk karakteristik geografis negara Brunei Darussalam yang lebih lengkap dapat kalian lihat pada teks berikut. Negara ASEAN berikutnya yaitu Filipina. Berdasarkan letak geografis ASEAN, Filipina merupakan negara kepulauan sama seperti Indonesia. Negara ini terdiri dari 7.107 pulau dengan luas daratan sekitar 343.448 km persegi. Pulau terbesar yang berada di Filipina adalah Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Untuk karakteristik geografis negara Filipina yang lebih lengkap dapat kalian lihat pada teks berikut.
Berikutnya adalah Thailand. Berdasarkan letak geografis ASEAN, Thailand merupakan negara yang memiliki topografi berupa permukaan tanah. Untuk karakteristik geografis negara Thailand yang lebih lengkap dapat kalian lihat pada teks berikut. Negara ASEAN berikutnya yaitu Laos. Berdasarkan letak geografis ASEAN, Laos merupakan negara Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah perairan laut. Untuk karakteristik geografis negara Laos yang lebih lengkap dapat kalian lihat pada teks berikut. Kemudian, negara ASEAN berikutnya yaitu Vietnam. Vietnam merupakan negara yang terdiri dari 5 wilayah berdasarkan letak geografis ASEAN. Untuk karakteristik geografi negara Vietnam yang lebih lengkap dapat kalian lihat pada teks berikut. Negara ASEAN berikutnya yaitu Myanmar. Myanmar merupakan negara yang berbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dari sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajaran dari utara sampai ke selatan. Untuk karakteristik geografis negara Myanmar yang lebih lengkap dapat kalian lihat pada teks berikut. Negara ASEAN yang terakhir yaitu Kamboja. Bentuk negara ini menyerupai piring.
Kondisi geografis yang menarik di Kamboja adalah adanya dataran lekustrine yang terbentuk akibat banjir di Tonle Sap. Untuk karakteristik geografis negara Kamboja yang lebih lengkap dapat kalian lihat pada teks berikut. Anak-anakku semua, materi tentang karakteristik negara-negara ASEAN tadi sebenarnya merupakan contoh jenis teks non-fiksi. Kalian tahu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Anak-anak, keadaan alam Indonesia yang sungguh indah merupakan sebuah kenyataan yang wajib kita syukuri. Anak-anak pasti tahu bagaimana pesona alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Sebagai contoh yaitu untuk pariwisata dan sumber kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Agar kegiatan ekonomi dapat berlanjut ke generasi yang akan datang dan menjaga agar tetap asli, tentunya kita sebagai warga negara harus melaksanakan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Perilaku pelaksanaan kewajiban dalam menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, tidak mencemari air, tanah, dan udara. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam secara hemat. Yang keempat, mengadakan penghijauan. Dan kelima, memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Anak-anak yang hebat, agar pembelajaran lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu berjudul Bersih dan Sehat, ciptaan A.T. Mahmud. Yuk kita bersama-sama. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan, kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat, hidup sehat kerja pun giat. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan, kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat, hidup sehat kerja pun giat. Lagu berjudul Bersih dan Sehat merupakan jenis lagu bertangga nada mayor. Alasannya, karena lagu tersebut memiliki ciri-ciri berikut.
1. Tangan nada yang susunan nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Yang kedua, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Yang ketiga, bersifat riang gembira. Selain mempelajari jenis tanda nada, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan mengajak kalian mempelajari tentang jenis interval nada berdasarkan cara memainkannya. Jenis interval nada berdasarkan cara memainkannya ada 2, yaitu interval nada harmonis, interval nada melodis. Interval nada harmonis adalah 2 nada yang dibunyikan secara bersama-sama, sedangkan interval nada melodis adalah 2 nada yang dibunyikan secara bergantian. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah Bu Guru sampaikan, yaitu tentang rotasi dan revolusi bumi beserta pengaruhnya, karakteristik geografis negara-negara ASEAN, teks non-fiksi, kewajiban sebagai warga negara untuk menjaga lingkungan, serta jenis interval nada berdasarkan cara memainkannya. Untuk mengukur kemampuan kalian memahami materi yang telah Bu Guru sampaikan, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang dapat kalian baca dan tulis pada teks berikut. Tugas kalian kerjakan secara mandiri. Orang tua tidak boleh mengerjakan, sifatnya hanya mendampingi dan membimbing. Sebelum pembelajaran ini Bu Guru akhiri, Bu Guru ingatkan kembali untuk menjaga kesehatan. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Ketiga, menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Selain itu, Bu Guru harapkan selama masa pandemi ini kalian selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang bertanggung jawab, dan senantiasa menjalankan kewajiban sebagai seorang manusia yang beragama. Terima kasih atas perhatian anak-anak Indonesia yang hebat. Terima kasih kepada orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya belajar. Semoga kita selalu sehat dan dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.